Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu. Kebetulan hari ini saya baru sempat ya membuat rekaman ini dalam waktu yang agak mepet karena ada banyak sekali kegiatan hari dan saya tidak sempat untuk membuat rekamannya siang hari ya. Jadi semoga rekaman ini kemudian bisa membantu Bapak Ibu untuk menyusun tugas terakhir yang insya Allah akan kita bahas reviewnya nanti besok malam. Semoga sempat Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat keadaan dan berdiskusi kapan kira-kira waktu yang tepat untuk kita melakukan review. Eh, untuk tugas terakhir yaitu penyusunan proposal penelitian tindakan kelas. Saya tidak bosan untuk mengingatkan Bapak Ibu sebelum mengerjakan tugas itu eh, seharusnya membaca modul ini dari awal sampai akhir karena sebetulnya penjelasannya sudah lengkap di modul, cuma nanti saya hanya akan menambahkan beberapa contoh untuk memperjelas ya Bapak Ibu ya. Dan sebetulnya Bapak Ibu sudah cukup familiar dengan penelitian tindakan kelas, mungkin ada yang malah sudah pernah atau sudah punya pengalaman dalam menyusun penelitian tindakan kelas karena ini adalah penelitian yang ditujukan untuk guru. Jadi kalau mahasiswa biasanya belum boleh, mahasiswa biasa reguler maksud saya Bapak Ibu ya, yang belum jadi guru itu tidak boleh menggunakan penelitian ini. Kenapa? Karena penelitian tindakan kelas ditujukan untuk guru-guru yang sudah lama mengajar dan sudah mengenal lingkungannya. Maksudnya sudah mengenal lingkungannya, mereka sudah tahu masalah apa yang terjadi di kelas, sehingga akhirnya memutuskan untuk memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan metode tertentu, media tertentu, atau model pembelajaran tertentu. Nah, pada pembahasan kita kemarin, pada saat menyusun modul ajar ya, saya sudah meminta Bapak Ibu untuk mulai memikirkan apa kira-kira judul yang akan diangkat, judul PTK, karena itu akan berhubungan dengan modul ajar Bapak Ibu. Jadi tolong disesuaikan sesuai dengan permintaan saya kemarin, karena kalau tidak sesuai nanti itu tidak akan nyambung Bapak Ibu ya, tidak akan sesuai antara PTK Bapak Ibu dan pada saat PPL itu nanti akan menjadi masalah. Nah, baik. Untuk format, sebetulnya formatnya ini ada dua. Untuk format PTK ya. Tapi nanti akan saya jelaskan kenapa formatnya ada dua. Karena ada yang di modul ini, di modul PPG, dan ada juga di pedoman penulisan tugas akhir. Nah, sebetulnya agak mirip saja, cuman penulisan tugas akhir di IAIN Palangkaraya ini dia lebih banyak ininya ya, Bapak Ibu lebih banyak apanya namanya bagian-bagiannya. Jadi minimal Bapak Ibu menuruti modul PPG, tapi kalau memungkinkan dan nanti pada saat PPL mungkin diarahkan ke sini, berarti silakan melihat di pedoman penulisan skripsi di atau penulisan tugas akhir di pedoman ini Bapak Ibu ya milik IAIN. Tapi untuk penugasan ini sementara kita pakai yang milik berdasarkan modul PPG dulu karena di situ sudah ditugaskan itu formatnya seperti itu. Jadi kita melihat dari situ dulu. Nah, sebelumnya Bapak Ibu di modul sudah dijelaskan ada uraian materi Bapak Ibu ya, pengertian PTK bahwa ini penelitian yang ditujukan untuk meningkatkan situasi praktis ya. Misalkan Bapak Ibu masalah di kelas itu adalah siswanya kurang aktif atau mungkin siswanya kurang motivasi atau hasil belajar rendah. Nah, itulah yang mau diatasi oleh Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu akhirnya melakukan sebuah penelitian tindakan kelas. Nah, jadi langkah-langkah penelitian tindakan kelas itu harus ada observasi dulu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mengamati di kelas, melakukan observasi kepada peserta didik Bapak Ibu. Apakah masalah yang paling dominan yang muncul di sana? Jadi dianalisis masalahnya apa dan kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Misalkan tadi ya Bapak Ibu hasil belajarnya rendah pada kriteria materi tertentu atau misalkan motivasinya rendah. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh guru sehingga hal ini bisa teratasi? Jadi harus ada analisa masalah dulu melalui observasi atau bisa mewawancarai siswa ya, atau bisa memberikan angket. Nah, itu nanti harus dimasukkan ke latar belakang masalah. Makanya saya meminta Bapak Ibu sebisa mungkin sebelum mengambil judul itu observasi dulu di kelas, bisa mewawancarai beberapa siswa ya untuk membuktikan bahwa memang masalah itu terjadi di kelas. Boleh memberikan angket mungkin ya kepada seluruh siswa lalu dianalisis masalah belajarnya apa.
Nah, baru kita bisa memutuskan tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apakah membuat media, apakah mengganti metode atau model ya, atau hal-hal lain yang bisa membuat kita bisa mengatasi masalah. Nah, setelah itu baru diberikan tindakan dan selanjutnya baru disusun laporan hasil penelitiannya. Oke, jadi untuk PPG ini Bapak Ibu akan melaksanakan 2 siklus Bapak Ibu ya. Kenapa tidak siklus ketiga? Sebetulnya memang kalau belum berhasil seharusnya dilanjutkan siklus ketiga ya. Jadi kan biasanya PTK ada minimal 2 siklus. Kenapa tidak satu siklus? Karena biasanya kalau masih siklus pertama itu masih banyak kekurangan. Jadi misal ya Bapak Ibu mengambil judul PTK itu peningkatan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw misal. Nah, pada siklus pertama Bapak Ibu menerapkan itu masih ada kekurangan sana sini ya. Jadi sintaksnya mungkin tidak terlaksana semua atau mungkin masih proses adaptasi atau apapun itu masalah teknis yang terjadi di kelas. Nah, nanti Bapak Ibu kemudian melangkah ke siklus kedua. Nah, apa yang dilakukan ke siklus kedua? Jangan mengubah modelnya. Jadi misalkan judulnya tadi menggunakan kooperatif tipe Jigsaw ya untuk meningkatkan hasil belajar di siklus 1. Nah, siklus 2-nya tetap pakai model itu. Cuman hal-hal yang menjadi kekurangan di siklus 1 diperbaiki di siklus 2. Jadi tidak ada perubahan metode, tidak ada perubahan materi, tidak ada perubahan media maksud saya. Jadi tidak ada perubahan kecuali memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di siklus 1. Jadi bukan berarti kalau siklus 1-nya jelek di model kooperatif tipe Jigsaw kemudian diganti menjadi misalkan problem based learning. Ya, tidak boleh, itu hanya mengubah judul PTK. Jadi judul tetap ya, model, metode atau media yang digunakan tetap. Cuma karena siklus 1 itu Bapak Ibu kan ada observer ya. Jadi ingat penelitian tindakan kelas Bapak Ibu ini manfaatkan observer atau pengamat. Jadi harus ada lembar observasi, baik itu teman sejawat boleh, kepala sekolah atau siapapun itu yang punya kapasitas untuk mengamati dan memberikan masukan kepada Bapak Ibu apakah proses belajar mengajarnya itu sudah terlaksana sesuai dengan sintaks atau sudah terlaksana seperti yang direncanakan atau belum. Makanya tadi setelah ada kekurangan di siklus 1, siklus 2 dilanjutkan ke siklus 2 dengan memperhatikan masukan dari observer di siklus 1, apa sih kekurangannya? Mungkin Bapak Ibu kurang semangat ya mungkin ya, atau misalkan bahan ajarnya ada yang kelupaan gitu. Nah, siklus 2 itu semuanya diperbaiki sehingga ada peningkatan nilai nanti dari siklus 1 ke siklus 2. Nah, seperti itu inti dari pelaksanaan PTK. Jadi ada minimal 2 siklus ya dengan menggunakan model yang sama atau metode yang sama atau media yang sama sesuai dengan judul. Jadi melangkah ke siklus 2 ketika hasil belajar misalkan di siklus 1 belum terlalu bagus. Nah, melangkah ke siklus 2 jangan mengubah model atau metode, tapi tetap pada model itu cuma memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kekurangan yang ada di siklus 1. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk pengumpulan data ya, pengumpulan data biasanya Bapak Ibu menggunakan beberapa jenis ya. Ada beberapa teknik untuk mengumpulkan data atau metode pengumpulan data. Sini bisa Bapak Ibu baca. Nanti ada contohnya juga ya Bapak Ibu di LK-nya. Kita ke proposal PTK-nya dulu. Nah, jadi kalau proposal PTK yang disarankan itu kalau menurut tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu ya. Kalau menurut LK yang ditugaskan kepada Bapak Ibu itu adalah seperti ini. Jadi LK11A kan ada dua jenis Bapak Ibu ya, LK11A dan LK11B. LK11A diminta untuk menyusun langsung proposal. Jadi langsung membuat proposal penelitian. Nah, itu dia mengikuti format ini. Tapi kenapa saya nanti akan memberikan pedoman penulisan tugas akhir? Karena bisa jadi nanti pada saat PPL mungkin dosennya akan meminta sesuaikan dengan misalkan pedoman IAIN Palangkaraya. Jadi makanya saya Bapak berjaga-jaga sehingga nanti akan memberikan pedoman ini kepada Bapak Ibu. Tetapi untuk penugasan ini ikuti saja dulu untuk format tugas yang ada di LK-nya. Jadi Bapak Ibu diminta di sini untuk membuat proposal PTK dengan format seperti ini. Jadi pendahuluan ada latar belakang masalah dulu ya. Jadi ada 4 poin: latar belakang, pembatasan, tujuan, manfaat. Kemudian ada kerangka teori, isinya ada 3, bab 3, isinya ada 3.
Itu 4 maksud saya ya. Daftar pustaka ingat. Kenapa nggak sampai bab 4? Karena bab 4 itu nanti hasil penelitian. Padahal hasil penelitian itu nanti baru bisa didapatkan di PPL ya, nanti pada saat sudah menerapkan rencana ini. Jadi ini baru proposal Bapak Ibu ya. Jadi baru sampai bab 3 plus daftar pustaka. Jadi belum sampai pada hasil penelitian. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu apa yang harus Bapak Ibu masukkan di setiap poin-poin ini. Jadi pendahuluan ya. Jadi bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Jadi apa yang perlu Bapak Ibu masukkan latar belakang masalah? Misal ya, saya tadi mengambil judul peningkatan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw. Jadi apa yang Bapak Ibu masukkan harus memasukkan. Jadi yang pertama itu adalah kondisi secara umum ya. Kondisi secara umum boleh menghubungkan antara pendidikan secara umum dengan kurikulum yang sedang dipakai pada saat ini ya, berarti kurikulum merdeka. Habis itu menghubungkan kurikulum dengan variabel-variabel Bapak Ibu. Jadi tadi kan kita mau meningkatkan hasil belajar ya. Jadi apa sih hubungannya misalkan kurikulum dengan hasil belajar ya atau dengan model pembelajaran yang digunakan oleh guru? Kenapa sih misalkan guru itu perlu menggunakan model pembelajaran kalau judulnya tentang model pembelajaran? Jadi harus ada variabel yang ada pada judul Bapak Ibu ya. Jadi latar belakang masalah harus menjelaskan variabel-variabel yang ada pada judul. Ya, tadi ya bahas dulu misalkan kurikulum secara umum terkait kurikulum merdeka dan pentingnya menggunakan model pembelajaran. Setelah itu, Bapak Ibu masukkan apa namanya penelitian-penelitian yang relevan. Pastikan sudah banyak penelitian sebelumnya yang membahas terkait kooperatif learning atau pembelajaran model kooperatif. Model pembelajaran kooperatif. Nah, Bapak Ibu nanti memasukkan itu, mengutip itu dalam latar belakang masalah Bapak Ibu. Kenapa perlu dikutip? Karena kita perlu tahu apa saja yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan perbedaannya apa dengan penelitian kita. Jadi perlu digarisbawahi atau diperjelas apa sih kebaruan atau kelebihan penelitian kita atau perbedaan penelitian kita dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Jadi kita diwajibkan untuk mengutip penelitian-penelitian orang lain, misalkan di sekolah A misalkan Bapak Ibu ya sudah meneliti tentang model tipe jigsaw tadi. Tapi kita menerapkan di sekolah kita apa yang berbeda? Apa mungkin materinya? Ini materi minimal sekali ya. Kalau bisa ada hal-hal lain lah yang mungkin yang berbeda yang Bapak Ibu lakukan atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan model kooperatif tipe jigsaw, tapi eh, apa namanya ada kelebihan tertentu atau ada kebaruan yang membuat itu mengisi kesenjangan pada penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Gitu. Jadi ingat yang ada di latar belakang masalah boleh membahas kurikulum dulu secara umum, setelah itu membahas kenapa pentingnya ada model pembelajaran ya. Kemudian memasukkan penelitian kutipan-kutipan penelitian yang relevan. Jadi masukkan mungkin 3 penelitian terkait model kooperatif yang hubungannya terhadap hasil belajar bisa Bapak Ibu kutip. Setelah itu masukkan masalah di sekolah itu apa. Jadi harus ada hasil observasi tadi. Tadi saya bilang di awal, sebelum mengangkat judul harus observasi dulu di kelas, wawancara. Nah, masukkan itu bahwa memang ada masalah yang terjadi di kelas berdasarkan hasil observasi atau wawancara atau angket. Jadi bisa saya bilang itu wajib ada di latar belakang masalah, Bapak Ibu masukkan hasil analisis masalah di lapangan. Karena ini adalah sebagai bukti bahwa PTK ini memang harus dilakukan karena ada masalah di lapangan, Bapak Ibu. Saya contohkan Bapak Ibu ya, bagaimana sih maksudnya cara mengutip itu. Jadi mengutip itu wajib di latar belakang Bapak Ibu ya, karena kita harus juga berpatokan kepada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu mengutip itu ya, seperti ini misalkan kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu kalau mengutipnya dari artikel atau skripsi tertentu, jadi nanti di ujung dari kalimat itu atau paragraf itu Bapak Ibu silahkan kutip seperti ini. Jadi gunakan nama belakang, koma, tahun. Jadi misalkan pengertian kurikulum ini Bapak Ibu ambil dari buku atau dari artikel atau dari skripsi atau dari tesis, lihat siapa penulisnya, kemudian kutip dalam kurung di sini Bapak Ibu ya.
Jadi kita tidak boleh langsung mengcopy punya orang, penelitian orang atau pandangan orang, kita harus kutip. Nah, pengutipan itu maksudnya seperti ini, menuliskan nama belakang, ya misalkan nama saya Nur Inayah Syar. Jadi tulis nama belakang saja, Syar, koma gitu ya, tahunnya berapa, tahun dibuatnya artikel itu atau buku itu. Nanti lengkapnya baru ada di daftar pustaka ya, namanya yang lengkap, judulnya, artikelnya itu terbit di jurnal apa. Tapi pada saat mengutip di dalam latar belakang cukup nama belakang sama tahun saja. Kadang-kadang ada juga yang menambah halaman tapi itu tidak wajib ya Bapak Ibu. Yang penting ada nama belakang dan tahun. Itu menandakan bahwa Bapak Ibu mengambil pengertian atau kutipan itu dari tulisannya si Wulandari ini misalkan pada tahun 2022 buku atau artikelnya. Ya, ini namanya kutipan ini Bapak Ibu ya, kutipan tidak langsung. Jadi Bapak Ibu kalau membaca, mau mengutip misalkan ya, jangan langsung di copy paste. Jadi menggunakan bahasa Bapak Ibu sendiri kalau pakai kutipan tidak langsung. Gitu. Jadi ingat Bapak Ibu harus mengutip ya, mengutip. Jadi seperti ini juga misalnya, mengutip tulisan orang lain itu mencantumkan nama belakang dan tahunnya. Nah, ini misalkan ya, ini saya contohkan punya mahasiswa saya. Jadi dia judulnya itu adalah apa ini judulnya sebentar, saya lupa. Upaya meningkatkan hasil belajar matematika materi pecahan melalui model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division atau kooperatif tipe STAT. Jadi dia mau meningkatkan hasil belajar matematika dengan model kooperatif tipe STAT. Nah, tadi latar belakangnya apa yang dimasukkan? Nah, ternyata mahasiswa saya ini memasukkan latar belakangnya terkait kurikulum dulu dia bahas. Seperti yang saya bilang tadi, kurikulum dulu ya. Setelah itu dia kemudian membahas pendidikan secara umum. Habis itu dia membahas model pembelajarannya, model kooperatif ya, dari sudut pengertian-pengertian yang ada di buku atau ada di artikel ini dia kutip dari punya orang lain ya. Kenapa sih penting digunakan ini? Misalkan model ini cocok digunakan pada mata pelajaran matematika. Berarti kalau judul Bapak Ibu misalkan di mata pelajaran lain juga dibahas, boleh mirip seperti ini ya. Jadi dikutip dari artikel atau buku atau skripsi atau tesis. Nah, itu kelebihan-kelebihan model itu. Jadi kita perlu meyakinkan di latar belakang kenapa Bapak Ibu mau mengambil. Setelah itu Bapak Ibu bisa menjelaskan. Setelah itu Bapak Ibu bisa menjelaskan terkait kurikulum tadi ya. Kemudian kenapa sih penting ada model pembelajaran itu untuk mata pelajaran PAI misalkan. Setelah itu Bapak Ibu kemudian membahas penelitian-penelitian yang relevan dikutip ya, dikutip dari penelitian orang lain yang sudah berhasil menerapkan model itu, sehingga pembaca yakin bahwa memang model pembelajaran itu cocok untuk diterapkan di mata pelajaran dan materi yang akan Bapak Ibu angkat. Setelah itu masukkan hasil analisis masalah atau hasil observasi, hasil wawancara, atau misalkan hasil analisis masalah lainnya yang membuktikan bahwa memang terjadi masalah di sekolah Bapak Ibu, sehingga perlu untuk diatasi masalah tersebut dengan model pembelajaran ini atau metode pembelajaran ini gitu ya. Nah, itu saya lanjutkan. Tadi kita baru bahas latar belakang Bapak Ibu ya. Kita lanjut bahas terkait yang lainnya. Nah, pembatasan atau rumusan masalah. Tadi latar belakang sudah selesai ya. Kemudian rumusan masalah, apa yang dimasukkan di situ? Jadi rumusan masalah itu kalimat tanya Bapak Ibu ya. Misalkan saya contohkan di skripsi mahasiswa saya. Perumusan masalahnya. Jadi bagaimana pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe ini gitu. Jadi sesuaikan dengan judul Bapak Ibu ya. Bagaimana nomor 2 juga misalkan boleh pakai apakah ya atau bagaimana. Nah, kebetulan mahasiswa saya ini karena dia tidak menggunakan analisis inferensial, dia hanya menggunakan analisis deskriptif. Jadi dia pakai bagaimana peningkatan hasil belajar. Misalkan judul Bapak Ibu motivasi, bagaimana peningkatan motivasi peserta didik. Atau keaktifan berarti bagaimana peningkatan keaktifan gitu ya. Jadi ini rumusan masalah dalam bentuk kalimat tanya disesuaikan dengan judul Bapak Ibu masing-masing. Boleh 2, boleh 3, tapi saya minta jangan 1 saja rumusan masalahnya.
Kenapa? Karena kita perlu tahu yang pertama bagaimana penerapannya ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu perlu tahu bagaimana peningkatan hasil belajar atau peningkatan keaktifan atau peningkatan motivasi dan lain-lain. Jadi kalau bisa saya minta Bapak Ibu membuat 2 rumusan masalah ya seperti ini. Yang pertama membahas pelaksanaannya atau penerapannya, yang kedua membahas peningkatannya, peningkatan hasil belajar ya atau peningkatan keaktifan atau motivasi sesuai dengan judul Bapak Ibu. Setelah itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini Bapak Ibu sesuaikan dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya 2, berarti tujuan penelitiannya juga 2. Nah, jadi cuma mengubah saja Bapak Ibu ya. Misalkan tadi rumusan masalahnya bagaimana pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe ini. Nanti tujuannya adalah mengetahui pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe ini dan seterusnya. Jadi sesuaikan jumlahnya ya, jangan sampai beda. Jadi sudah rumusan masalah, sudah tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada 2, Bapak Ibu ya, ada praktis, ada teoritis. Jadi agak beda sama skripsi ini, karena ini kan mahasiswa ya. Kalau Bapak Ibu, teoritis dan praktis. Apa maksudnya? Jadi secara teoritis itu apa manfaat dari penelitian Bapak Ibu? Ini misalkan apa namanya? Secara teoritis gitu ya, memberikan sumbangan mungkin ya, atau memberikan masukan, atau memberikan alternatif gitu dalam proses pemecahan masalah yang terjadi di kelas atau seperti apa. Jadi buat secara teoritis, kalau praktis berarti misalkan dapat meningkatkan hasil belajar, atau dapat membuat siswa lebih aktif, atau seperti apa yang lebih ke segi kepraktisannya. Gitu. Jadi manfaat penelitian Ibu nanti Bapak Ibu buat 2, ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis. Teoritis berarti dalam segi kajian teori itu apa manfaat penelitian Bapak Ibu yang bisa menjadi kontribusinya secara teoritis, kemudian praktis apa yang betul-betul bisa diambil manfaatnya secara langsung di kelas Bapak Ibu. Nah, sedangkan kerangka teori itu berarti masukkan landasan-landasan teori. Saya contohkan Bapak Ibu ya. Misalkan di sini bisa mengambil dulu konsep penelitian tindakan, tapi kalau misalkan mau langsung ke teori juga bisa. Misalkan tadi Bapak Ibu kita ambil contoh tadi ya judul mahasiswa ini kan peningkatan hasil belajar dengan model kooperatif. Jadi bahas dulu yang pertama apa itu model pembelajaran, pengertiannya apa. Jadi teori ya bisa diambil dari buku, bisa diambil dari artikel atau skripsi. Saya anjurkan sih lebih banyak menggunakan artikel Bapak Ibu ya. Jadi bisa cari di Google Scholar. Nah, tadi kan sudah pengertian model, kemudian lanjut ke manfaat model pembelajaran ya. Kemudian baru bahas pengertian model kooperatif. Jadi tergantung judul Bapak Ibu itu yang dibahas di bab 2 ya. Nah, itu bab 2-nya. Kemudian penelitian-penelitian terdahulu, jadi masukkan penelitian-penelitian yang berhubungan. Misalkan seperti ini Bapak Ibu. Misalkan penelitian yang relevan ini sudah dilakukan, misalkan si A pada tahun sekian menulis penelitian dengan judul ini dan hasilnya adalah ini. Kenapa kita perlu tahu? Supaya kita ada pegangan bahwa penelitian ini sudah pernah dilakukan sebelumnya dan hasilnya seperti ini. Apakah berbeda nggak nanti dengan hasil penelitian kita? Jadi Bapak Ibu masukkan minimal 3 ya. Minimal 3 kutip penelitian yang relevan seperti ini menulisnya ya. Jadi ditulis oleh siapa pada tahun berapa, apa judulnya dan apa hasilnya, boleh juga menambahkan metodenya apa. Itu penelitian terdahulu. Nah, hipotesis tindakan sebaiknya ada Bapak Ibu ya. Jadi hipotesis itu maksudnya apa sih kira-kira jawaban dari proses yang Bapak Ibu lakukan. Misal ini, hipotesis itu. Ya, jadi jika menggunakan metode kooperatif tadi misalkan ya, maka akan dapat meningkatkan hasil belajar. Jadi misal skripsi mahasiswa saya tadi berarti hipotesisnya adalah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada mata pelajaran matematika dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas sekian, semester sekian misalkan ya pada sekolah ini, misalkan MTS atau MI X gitu. Jadi penggunaan metode atau model pembelajaran kooperatif tipe STAT dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas sekian pada MI atau MTS atau MA ini.
Jadi itu hipotesis. Berarti hipotesis itu adalah jawaban sementara. Ini belum dibuktikan. Kita hanya menuliskan ini berdasarkan teori yang sudah kita baca. Nah, itu bab 2 Bapak Ibu ya. Jadi ada landasan teorinya, ada penelitian terdahulu, ada hipotesis. Kemudian metode penelitian ini jadi kita ikut yang tadi Bapak Ibu ya, yang format yang sudah ada di sini. Silakan Bapak Ibu lihat. Ini ada 5 ya, ternyata ini ada yang double, ada 5 di metode penelitian. Oke, saya lanjut di sini. Jadi metode penelitian itu ada jenis penelitian. Nah, jenis penelitian Bapak Ibu tentu saja adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian tindakan kelas. Itu harus dituliskan. Nah, jenis penelitian ini juga kalau bisa Bapak Ibu masukkan ininya ya, apa model yang dipilih. Karena model PTK itu ada banyak. Misalkan ini, mahasiswa saya kebetulan pilih model Stephen Kemis, Taggart ya. Jadi ada banyak, salah satunya itu model PTK itu adalah kerangka model Kemis and Taggart. Bisa juga ambil model-model yang lain Bapak Ibu ya, karena ada banyak sekali model PTK, model pengembangan PTK gitu. Tapi yang paling penting dimasukkan di sini adalah pendekatan dan jenis penelitian. Jadi pendekatan Bapak Ibu adalah penelitian kualitatif, sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian tindakan kelas. Nanti bisa dikasih penjelasan ya. Oke, kemudian variabel penelitian. Jadi variabel penelitian ini ada 2, misalkan tadi judul itu ya. Jadi ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Jadi kalau untuk judul mahasiswa saya tadi, itu variabel bebasnya adalah model pembelajaran kooperatif tipe STAT, kemudian variabel yang satunya, variabel terikatnya itu adalah hasil belajar. Jadi variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, kemudian variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi. Jadi bebasnya tadi, misalkan judulnya seperti ini ya, punya mahasiswa saya, peningkatan hasil belajar matematika yang melalui model pembelajaran kooperatif. Jadi variabel bebasnya adalah model pembelajaran kooperatif tipe STAT. Kemudian variabel terikatnya adalah hasil belajar. Ya. Itu. Kemudian populasi dan sampel. Populasi maksudnya semua kelas yang kemungkinan bisa diterapkan model ini. Jadi misal seperti ini, Bapak Ibu mau mengambil materi misalkan sifat-sifat Allah itu memungkinkan diterapkan di kelas berapa. Misalkan ya populasinya ini. Jadi populasi ini adalah semuanya. Kemudian sampel itu hanya kelas yang dipilih saja. Nah, misal ya, Bapak Ibu kelas 5-nya misalkan itu ada A, kelas 5A, kelas 5B, kelas 5C. Itu adalah populasinya, semua kelas 5. Ya. Kemudian sampelnya siapa? Oh, sampelnya ternyata cuma kelas 5B, karena kelas 5B itu yang misalkan hasil belajarnya yang paling rendah. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu populasinya berarti semua target kelas, kalau sampel itu adalah kelas yang dipilih saja. Jadi tuliskan jumlahnya berapa, kemudian sampelnya berapa, dan apa dasarnya. Jadi Bapak Ibu tuliskan apa dasar pemilihan sampel tadi ya, didasarkan pada apa. Tapi kalau misalkan kan enggak semua kelas ada 5A, 5B, 5C. Jadi bisa jadi populasinya itu jumlahnya sama dengan jumlah sampelnya. Misalkan kan hanya ada satu kelas, kelas 5 saja, berarti itu menjadi populasi sekaligus menjadi sampel. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian jenis, sumber, dan teknik pengumpulan data, bagaimana cara menuliskannya. Saya contohkan Bapak Ibu ya. Misalkan ini kita lihat coba bab 3-nya. Oke, jadi jenis, sumber, dan teknik pengumpulan data. Apa yang dimasukkan di sini? Jadi jenis data apa yang digunakan? Jadi jenis data sudah ada penjelasannya di sini Bapak Ibu ya. Ini jenis-jenis data. Jadi ada 2 jenis data, ada data primer dan data sekunder. Data primer itu maksudnya apa? Yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti. Misal, data tes hasil belajar, atau data angket motivasi, atau data hasil wawancara. Itu semua data primer karena langsung dikumpulkan oleh guru. Nah, sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung dikumpulkan. Misal, Bapak Ibu mau meneliti terkait hasil ujian nasional. Nah, Bapak Ibu cari misalkan data di sekolah.
atau data di internet. Nah, itu kan bukan Bapak Ibu yang mengumpulkan, berarti itu data sekunder ya. Atau bisa juga Bapak Ibu mengambil dari jurnal penelitian atau dari buku-buku ya atau majalah data-data itu atau dari skripsi orang. Nah, itu berarti data sekunder. Intinya data sekunder itu bukan Bapak Ibu secara langsung yang mengumpulkan datanya, hanya mengambil saja. Jadi prosesnya bukan Bapak Ibu yang melakukan. Tapi kalau data primer berarti Bapak Ibu mengumpulkan sendiri. Misalkan tadi ya mengetes siswa sehingga didapat hasil belajar atau memberikan angket kepada siswa sehingga didapatkan data hasil motivasi belajar siswa atau mewawancarai siswa sehingga dapat bagaimana sih pandangan siswa terkait proses pembelajaran. Itu data primer berarti dikumpulkan langsung oleh peneliti, sedangkan data sekunder itu dia tidak dikumpulkan langsung tapi diambilnya dari sumber tertentu. Nah, itu yang dimasukkan di sini Bapak Ibu ya, jenis datanya. Jadi datanya data sekunder, data primernya apa. Data sekundernya mungkin boleh data yang diambil dokumen-dokumen sekolah gitu ya, boleh. Nah, kemudian teknik pengumpulan data di sini ada saya contohkan tadi ya, teknik pengumpulan data. Jadi biasanya PTK itu ada observasi. Jadi satu misalkan teknik pengumpulan datanya adalah observasi, yaitu pengamatan. Tadi kan saya bilang harus ada pengamat di nanti pada saat aplikasi penelitian tindakan kelas Bapak Ibu, boleh teman sejawat, boleh kepala sekolah, atau mungkin siapa saja yang bisa memberikan masukan kepada Bapak Ibu kalau ada kekurangan pada saat menerapkan modul ajarnya, pada saat mengajar gitu ya. Jadi fungsi pengamat atau nama lainnya adalah observer adalah untuk mengisi lembar observasi. Jadi nanti akan ada lembar observasi yang mereka isi ya, mencentang lembar observasinya atau memberikan catatan-catatan sehingga nanti bisa memberikan masukan kepada Bapak Ibu terkait proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Jadi teknik pengumpulan data yang pertama boleh observasi. Nah, apa isi observasinya? Harus ada lembar observasi nanti. Jadi nanti pengamat di kelas Bapak Ibu harus ada ini ya, mengamati kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan modul ajar. Jadi misal nih, Bapak Ibu kegiatan awalnya itu apakah ada membaca doa atau ada salam pembuka, apakah melakukan absensi, melakukan apersepsi, ya kemudian apakah Bapak Ibu membagi kelompok ya. Ini harus ada membagi kelompok karena kenapa? Karena judul PTK ini kebetulan adalah model kooperatif gitu ya. Jadi ini disesuaikan dengan langkah-langkah pada kegiatan inti Bapak Ibu. Jadi nanti pengamat akan mencentang ya, menceklis, oh ini yang terlaksana, ini yang tidak gitu. Itu fungsi dari pengamat. Nah, oke, itu teknik pengumpulan data yang pertama, observasi. Nah, kemudian apalagi wawancara boleh, wawancara. Itu juga teknik pengumpulan data. Kemudian apalagi yang paling penting adalah kalau Bapak Ibu judulnya meningkatkan hasil belajar, harus ada teknik pengumpulan data tes hasil belajar. Ya, wajib. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu meningkatkan minat, meningkatkan motivasi, berarti tidak pakai tes, tetapi pakai angket gitu ya. Atau misalkan Bapak Ibu mau meningkatkan keaktifan siswa, berarti mungkin pakainya lembar observasi ya. Jadi tidak semuanya tes. Kenapa? Tergantung judul penelitian Bapak Ibu. Misalkan menggunakan model atau menggunakan metode games ya atau permainan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Motivasi kan tidak pakai tes ya, tapi dia pakai angket. Jadi teknik pengumpulan data ini disesuaikan dengan judul Bapak Ibu. Tapi yang pastinya observasi harus ada. Kalau tes itu boleh angket tergantung judulnya apa. Itu Bapak Ibu ya. Itulah yang diisi di bagian jenis sumber dan teknik pengumpulan data. Teknik analisis data ini biasanya pakai deskriptif saja Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu masukkan rumus-rumus cara mencari misalkan ketuntasan belajar ini ya. Ini contohnya. Kemudian cara mencari rata-rata, cara mencari persentase maksud saya ya. Jadi ini Bapak Ibu masukkan di teknik analisis data. Jadi misalkan kapan itu kriterianya tuntas dan tidak tuntas gitu ya. Nah, ini berarti perlu memasukkan rumus-rumus yang digunakan. Karena pasti Bapak Ibu ada ketuntasan belajar kan. Nah, itu bagaimana cara mencarinya. Kemudian pasti nanti akan menghitung rata-rata ya.
dan presentasi. Jadi itu harus ada rumusnya, masukkan di teknik analisis data dan pengujian hipotesis kalau ada. Tapi kalau tidak ada pengujian hipotesis berarti analisis deskriptif saja. Nah, itu Bapak Ibu secara umum ya untuk LK11A. Jadi tadi saya sudah menjelaskan Bapak Ibu ya isi proposalnya. Nah, itu dituliskan di LK11A. Ingat Bapak Ibu harus ada daftar pustaka ya. Nah, daftar pustakanya itu semua kutipan-kutipan yang tadi saya minta untuk dimasukkan itu harus ada daftar pustakanya. Seperti ini misalkan Bapak Ibu. Ini misalkan Abdullah tahun 2018 ya. Misal diambilnya dari jurnal pendidikan, kalau jurnal. Ada juga misalkan diambil dari buku ya. Kalau dari buku itu penulisannya seperti ini. Nama ya dibalik Bapak Ibu ya. Misalkan nama saya Nur Inayah Syar. Berarti kalau ditulis daftar pustakanya Syar, Nur Inayah. Jadi dibalik. Nah, itu. Jadi misalkan penulisan buku itu seperti ini, nama dulu, habis itu dalam kurung tahun, baru apa namanya judul buku dimiringkan, baru harusnya di sini kota kota dulu, kota penerbit, misalkan Bandung titik dua apa penerbitnya itu. Jadi silakan lihat di skripsi-skripsi, contoh skripsi Bapak Ibu ya, cara penulisan daftar pustaka itu. Nah, kemudian setelah LK11A, Bapak Ibu akan menyusun LK11B. Nah, instrumen ini tidak Bapak Ibu masukkan semua, makanya tadi saya bilang disesuaikan dengan judul Bapak Ibu. Ya, jadi yang pertama harus ada yang observasi ini. Observasi itu pun ada jenis instrumennya beda-beda. Ada daftar checklist, ada lembar pengamatan gitu ya. Jadi yang mana yang Bapak Ibu pakai itu yang dimasukkan. Jadi tidak harus semuanya ya. Tapi yang harus ada adalah observasi itu harus ada. Nah, kemudian dokumentasi seharusnya juga ada. Jadi minimal ada observasi, dokumentasi. Kalau Bapak Ibu ada mewawancarai siswa untuk analisis masalah, silakan dimasukkan. Nah, tes atau angket itu tergantung judul. Tadi saya bilang ya, kalau mau meningkatkan hasil belajar berarti pakai tes. Bisa pakai soal ujian, bisa pakai tes lisan, misalkan ya terserah pakai tes apa itu yang ditulis di sini. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau meningkatkan hasil belajar, judulnya misalkan minat, motivasi, atau apapun itu, berarti pakai angket. Nah, Bapak Ibu cocokkan jenis instrumennya ya di sini. Jadi misalkan tadi tesnya adalah soal ujian ya, berarti pakai soal ujian. Tapi kalau tesnya pakai tes lisan, berarti di sini di jenis instrumen di kolom ini tulisnya tes lisan. Jadi itu ya. Jadi jangan diambil semua, sesuaikan sama judul Bapak Ibu. Nah, contoh instrumennya berarti masukkan ya Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu mau mengambil apa tadi tes ya. Saya contohkan dulu. Nah, ini Bapak Ibu. Kemarin kan Bapak Ibu sudah belajar membuat apa namanya instrumennya. Nah, itu boleh dimasukkan di situ. Misalkan Bapak Ibu membuat tes hasil belajar. Nah, masukkan instrumennya di sini. Jadi kalau tidak muat di tabel ini bisa di luar tabel Bapak Ibu ya. Jadi silakan masukkan kisi-kisinya apa dan soalnya mana gitu ya. Jadi boleh dimasukkan instrumennya, soalnya, soal ujiannya nanti itu seperti apa. Atau angket, misalkan pakai angket, maka angketnya itu seperti apa. Observasi misalkan pakai lembar pengamatan, boleh apa kayak tadi Bapak Ibu ya. Jadi apa yang diamati, misalkan kegiatan awal pembelajaran yang diamati itu adalah pembuka, persepsi, motivasi, kemudian kegiatan intinya itu yang diamati. Jadi intinya Bapak Ibu menuliskan instrumen-instrumen yang digunakan dalam proses penelitian ya. Nah, di sini juga ada rubrik penilaian ya. Tugasnya cuma LK11A dan 11B, tapi ada rubrik penilaian supaya Bapak Ibu nanti tidak keluar dari penilaian ini. Jadi kami nanti akan menilai PTK Bapak Ibu dengan menggunakan penilaian ini. Jadi judulnya Bapak Ibu jangan lebih dari 15 kata ya. Jadi kalau terlalu panjang nanti harus dikurangi. Jadi pendahuluannya harus ada masalah nyata ya. Makanya tadi saya bilang Bapak Ibu harus observasi dulu di kelas, bisa wawancara, observasi, angket ya. Untuk membuktikan bahwa memang ada masalah yang terjadi di kelas. Ini bobotnya tinggi Bapak Ibu 25 ya. Jadi harus jelas masalahnya dituliskan di latar belakang. Rumusan masalah ya dalam bentuk kata tanya, harus ada tujuan, manfaat, kajian pustaka, metodologi. Ini adalah cara kami menilai proposal Bapak Ibu. Nah, itu mungkin Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi karena telat ya. Ini akan saya kirimkan ke grup
contoh-contoh ini semoga Bapak Ibu nanti bisa ini ya, apa namanya, membuat yang jauh lebih baik. Oke, itu mungkin dari saya. Terima kasih.